pertanyaan yang akan saya ajukan. Pertama, dalam ajaran agama narasumber, bagaimana kerukunan antar umat beragama diajarkan? Baik, dalam agama saya kita diajarkan untuk yang namanya saling toleransi. Nah, bagaimana dijelaskan dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, bukan berarti kita acu tak acu. Nah, kita sama-sama saling tolong menolong. Nah, namun tidak mencampuri urusan agama mereka. Kita hanya fokus terhadap agama kita sendiri. Baik, untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Baik, untuk menciptakan suasana keharmonisan dalam beragama di masyarakat, yaitu yang pertama meningkatkan toleransi. Nah, sebagaimana yang saya bilang di pertanyaan pertama tadi, kita saling toleransi antar agama. Kemudian yang kedua, komunikasi aktif. Kita harus saling komunikasi antar agama, baik yang Islam maupun yang non-Islam. Nah, kemudian yang ketiga, pembelajaran agama. Nah, kita memberikan pembelajaran agama yang seimbang antar agama. Kemudian selanjutnya, apabila ada konflik di antar agama, sebaiknya diselesaikan dengan cara bersama, bermusyawarah, dan dengan cara yang adil. Oke, pertanyaan ketiga adalah bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan ini, pemerintah seharusnya yang pertama harus netral dan adil dalam memperlakukan antar agama. Nah, kemudian yang kedua, pemerintah harus melindungi hak-hak warga negara Indonesia dalam beragama. Kemudian pemerintah harus menjalankan yang namanya kerjasama dengan tokoh-tokoh agama dan masyarakat untuk dalam keberagamaan dan toleransi. Hasan Ali. Bang Hasan Ali. Oke, pertanyaan utama, dalam ajaran agama narasumber, bagaimana kerukunan antar umat beragama diajarkan? Pertanyaan saya tentang Islam, yang dimana yang di agama Islam ini, kerukunan Islam itu mengajarkannya tentang toleransi, yang mana antara berbeda keyakinan, Islam selalu menghormati dan menghargai agama-agama yang lainnya. Dan Tuhan juga menciptakan manusia ini dengan berbeda keyakinan. Seperti saya keyakinannya Islam, dan kita tidak bisa juga memaksa seseorang itu untuk memasuk pada keyakinan kita sendiri. Islam itu juga menghargai, bagaimana yang disebutkan dalam kitab suci kami, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamaku dan untukku agamaku. Jadi kami tidak ada memaksa untuk orang abang atau orang lainnya untuk masuk dalam keyakinan kami. Kami hanya bertoleransi, kami sangat baik. Itu aja, Pak. Pertanyaan kedua, menurut pendapat narasumber, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di Indonesia? Jaga kerukunan Sendiri. Ya. Menurut saya sendiri itu tidak jauh, yang mana kerukunan di dunia ini tidak jauh itu tentang perbedaan pendapat. Nah, jadi saya atau kita selaku umat Islam itu sangat menghargai suatu perbedaan atau suatu keyakinan, dengan agama Islam, agama Katolik,
Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Itu alhamdulillah sampai sekarang Islam itu toleransinya sangat luar biasa sekali, antusiasinya pada agama-agama lain. Dan Islam ini sangat empati, maksudnya kita itu tidak boleh tercekcok dengan isu-isu yang ada. Bahwasannya yang kita lihat di media-media sosial itu kadang suatu agama menjelekkan agama lain, itu juga bolak-balik. Jadi kita tidak boleh tercekcok oleh isu-isu yang ada pada Indonesia saat ini. Oke, Bang, pertanyaan terakhir, Bang. Menurut pendapat narasumber, bagaimana seharusnya dan peran pemerintah untuk menciptakan kerukunan beragama bagi seluruh warga negara? Kalau menurut saya sendiri, peran pemerintah ini, yang mana pemerintah ini harus berani mengambil sikap yang adil terhadap agama Islam, adil terhadap agama Kristen, Konghucu, dan lainnya. Walaupun pemerintah saat ini dipimpin oleh Islam ya, bermasalah. Jadi di situ peran pemerintah itu harus bijaksana, mengambil keputusan yang tepat. Jadi harus sama rata semua, walaupun dia perannya sebagai Islam, tapi di situ dia harus adil dan bijaksana dan memberikan ruang edukasi serta toleransi kepada tiap-tiap agama. Dan pemerintah dapat menciptakan suasana yang mana harus bisa menciptakan suasana yang beragama yang baik, sosial terhadap masyarakat lainnya. Terima kasih. Kali ini saya mewawancarai dengan Bang siapa? Nama saya Ronald Siahan. Oke, Bang Ronald ya. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan. Pertanyaan pertama, bagaimana pendapat narasumber mengenai kerukunan umat beragama secara keseluruhan di Indonesia? Menurut saya kerukunan di agama di Indonesia ini cakup baik. Karena apa? Karena situ masih ada yang namanya rasisme agama. Jadi ada agama yang mendukung agama lain, ada juga oknum-oknum yang kayak tidak menyukai agama lain. Kayak semalam tuh ada kasus tidak boleh membangun gereja di area tertentu semalam di daerah, saya tidak sebut daerahnya. Di situ kan kelihatan bahwa agama Indonesia ini dengan agama Indonesia ini belum mencakup baik untuk dalam toleransi. Menurut pendapat narasumber, dari skala 10 sampai 100, sudahkah kerukunan antar agama di Indonesia tercapai dengan baik? Kalau dari mencakup skalanya itu masih 8. Kebanyakan kita sudah bertoleransi, hanya orang-orang tertentu, oknum ini yang tidak menyukai sesama agama lain. Dan bagaimana kondisi kerukunan khususnya agama narasumber dengan agama lain di Indonesia? Kerukunan agama kami dengan agama lain di sini itu cukup baik di lingkungan kami. Jadi situlah rasa tanggung jawab, rasa sayang kita dengan agama lain, rasa toleransi kita ingin agama lain yang di lingkungan kita, karena di situ orang itu sebaliknya juga menyayangi kita seutuhnya. Jadi kita berbuat baik ke dia, ke agama lain tersebut di lingkungan kami, mereka jadi hubungan kami di daerah di lingkungan kami ini cukup baik. Oke Bang Ronald, untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Jadi
Jadi kita kalau ingin menciptakan suatu hubungan yang harmonis, kita harus kita harus menjalin komunikasi yang baik. Terus kalau di antara kubu agama satu atau yang lain ada mempunyai masalah, kita di situ harus menyelesaikan dengan cara bersama-sama. Dan terakhir, tidak boleh yang namanya rasisme terhadap antaragama. Kita harus memperkuat yang namanya toleransi, saling menghormati dan saling menghargai. Baik, untuk pertanyaan terakhir, menurut pendapat narasumber, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Jadi untuk menjaga kerukunan antara agama di dunia ini, kita harus yang namanya, yang saya sudah jelaskan sebelumnya juga, kita harus yang namanya yaitu toleransi dan tidak rasisme terhadap agama antar agama. Oke, baiklah. Terima kasih Bang Ronald. Bang siapa? Bang Kevin Alfredo Siregar. Baik, ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan, Bang. Dalam ajaran agama narasumber, bagaimana kerukunan antar umat beragama diajarkan? Jadi, di dalam agama saya, kerukunan diajarkan melalui nilai kasih. Umat Kristiani diajarkan untuk mengasihi sesama tanpa membedakan agama dan menghormati perbedaan. Dengan sikap saling menghargai dan hidup damai, kerukunan antar umat beragama bisa terjaga. Oke, Bang, pertanyaan terakhir, Bang. Menurut pendapat narasumber, bagaimana peran pemerintah dalam menciptakan kerukunan beragama? Jadi menurut saya itu pemerintah memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan kerukunan beragama, yaitu dengan menjamin kebebasan beragama bagi seluruh warga negara dan bersikap adil kepada semua umat. Selain itu, pemerintah juga perlu aktif mendorong sikap toleransi, memberikan edukasi, serta memfasilitasi dialog antar umat beragama agar tercipta kehidupan yang rukun, aman, dan damai. Oke, terima kasih Bang Kevin. Pertanyaan selanjutnya, Bang. Menurut pendapat narasumber, bagaimana seharusnya setiap umat menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Jadi gini ya Bang, menurut saya setiap umat beragama seharusnya saling menghargai atau saling menghormati keyakinan masing-masing dan tidak memaksakan kehendak atau ajaran kepada orang lain. Selain itu, sikap toleransi dan saling memahami sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan bekerja sama dengan kegiatan sosial dan menjaga komunikasi yang baik, kerukunan dapat terjaga dengan baik. Ini saya akan mewawancari dengan Bang apa ini namanya? Saya dengan Kevin Arahap. Oke, Bang Kevin Arahap. Oke, pertanyaan pertama, Bang. Dalam ajaran agama narasumber, bagaimana kerukunan antar umat beragama diajarkan? Kerukunan dalam umat agama diajarkan melalui konsep kasih sayang, memanusiakan manusia, dan tidak ada paksaan dalam hidupnya. Ya, intinya adalah menerapkan orang lain sebagaimana kita diperhatikan gitu. Oke, Bang, pertanyaan selanjutnya, Bang. Bagaimana cara menciptakan suasana kehidupan beragama yang harmonis di lingkungan masyarakat heterogen? Menciptakan harmoni masyarakat heterogen. Menurut saya itu ada 3 poin, yaitu komunikasi, kerjasama, dan tadi. Oke, Bang. Pertanyaan terakhir, Bang. Menurut pendapat narasumber, bagaimana seharusnya menjaga kerukunan antar agama di dunia ini? Menjaga kerukunan antar umat di dunia ini ya kayak gimana? Mengedepankan moderasi beragama, ya artinya meyakinkan kebenaran agama, jadi tanpa harus merendahkan keyakinan orang lain, sama fokus pada nilai-nilai kemanusiaan yang universal. Oke, terima kasih Bang Kevin atas jawabannya. Oke, siap, sama-sama.